Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani dari kelas Perbankan Syariah Aceh, di mana pada video kita kali ini saya akan membahas terkait materi konsep inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa inflasi dan pengangguran adalah dua masalah ekonomi makro yang fundamental dan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang atau setiap golongan masyarakat, apalagi dalam terhitung banyak, dan tidak memiliki pendapatan yang pendapatan real dalam hidup mereka dan sebagainya macamnya, itu akan juga berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Bahkan ini menjadi masalah nasional dalam sebuah negara. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, penanganan kedua isu ini tidak hanya berlandasan pada analisis kuantitatif, tetapi juga pada prinsip-prinsip etika, keadilan sosial, dan nilai-nilai syariah. Nah, untuk itu mari kita pahami masing-masing sebenarnya apa definisi dan penyebab dari inflasi dan pengangguran ini. Oke, pertama itu adalah inflasi. Inflasi itu merujuk pada kenaikan tingkat harga umum barang dan jasa secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu yang berakibatkan pada penurunan daya beli mata uang. Nah, dalam ekonomi konvensional, inflasi sering disebabkan oleh tarikan permintaan atau demand pull, dorongan biaya, cost push, atau ekspektasi inflasi. Namun, dalam ekonomi Islam, penyebab inflasi juga dapat berasal dari praktik ekonomi yang tidak Islami seperti monopoli, penimbunan, bahkan praktik riba atau bunga yang menciptakan ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan mendorong spekulasi. Lalu kita lanjut pada pengangguran. Nah, pengangguran didefinisikan sebagai kondisi di mana angkatan kerja yang aktif dan bersedia bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak atau sesuai dengan kualifikasinya. Dalam konteks modern, penyebab pengangguran bisa sangat kompleks, meliputi krisis ekonomi, kurangnya lapangan kerja, eh, dan sebagainya macamnya. Terlebih lagi untuk kasus COVID-19 kemarin pada tahun 2020. Nah, ekonomi Islam memandang pengangguran sebagai masalah serius karena bertentangan dengan prinsip produktivitas dan keadilan sosial di mana setiap individu itu berhak atas kesempatan untuk mencari nafkah halal. Nah, kita lanjut, di mana bagaimana inflasi dalam perspektif Islam dan kebijakan penanganannya. Nah, yang pertama adalah larangan riba dan spekulasi. Islam itu melarang riba karena menciptakan ketimpangan sementara, spekulasi, garar, atau dan lain sebagainya. Macam itu menyebabkan distorsi harga yang tidak wajar dan memicu inflasi. Di mana kebijakan moneter Islam tidak menggunakan bunga sebagai alat utama, melainkan fokus pada stabilitas nilai mata uang dan larangan pencetakan uang yang tidak sesuai dengan pertumbuhan real barang. Lalu yang kedua adalah keadilan dan transparansi pasar. Nah, Islam itu menekankan pentingnya keadilan, larangan monopoli, dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Seperti ikhtikar yang sangat-sangat dilarang keras dalam ajaran Islam. Lalu juga peran instrumen filantropi seperti zakat, infak, dan sedekah bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Zakat itu berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan daya beli masyarakat bawah, sehingga mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari kesenjangan distribusi. Lalu, apa hubungan inflasi dan pengangguran dalam perspektif Islam? Nah, ekonomi Islam itu menekankan pentingnya mencapai keseimbangan dan keadilan sosial, di mana tujuan utamanya adalah kesejahteraan manusia atau falah di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hubungan antara inflasi dan pengangguran itu harus dilihat dalam kerangka tujuan syariah atau maqasid syariah, di mana seperti yang kita ketahui harus ada 5 aspek yang dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, kebijakan ekonomi Islam itu berupaya meminimalkan keduanya secara bersamaan, bukan dengan mengorbankan satu dan yang lainnya. Lalu bagaimana kebijakan untuk mengatasi pengangguran? Yang pertama adalah optimalisasi ZIS. Jadi ZIS itu digunakan untuk modal usaha produktif bagi kaum miskin dan fakir, serta menciptakan lapangan kerja melalui program pemberdayaan ekonomi. Lalu ada pun juga Qardul Hasan atau pinjaman kebajikan, di mana pembiayaan tanpa riba ini memungkinkan masyarakat kurang mampu mengakses modal untuk memulai usaha mereka dan apapun yang mereka butuhkan melalui modal tersebut. Lalu juga meningkatkan filantropi Islam dan pemberdayaan ekonomi umat. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.